Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penghuni Mars, gimana kabarnya Frank? Frank, tahu nggak sih bagaimana kisahnya pengkhianatan Yahudi Bani Kainuko? Menurut kisah, di awal-awal berdirinya Daulah Islamiyah di Madinah, abad ke-7 Masehi, terdapat 3 kabilah besar Yahudi yang tinggal di sana. Kabilah-kabilah tersebut adalah Bani Kainuko, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Selain komunitas Yahudi di Madinah, Jazirah Arab juga memiliki komunitas Yahudi yang sangat besar, yang juga bertetanggaan dengan Daulah Islam yang baru saja berdiri ini, tepatnya di utara Madinah di Khaybar. Sebagai kepala negara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat beberapa aturan yang mengikat orang-orang Yahudi. Aturan tersebut tertuang dalam bentuk perjanjian. Berulang kali dan terus-menerus terjadi orang-orang Yahudi mencoba menyelisihi perjanjian yang telah mereka sepakati. Mereka hendak memutuskan tali ikatan, mengadakan aksi, dan membolak-balikan kalimat kesepakatan demi keuntungan mereka. Tidak heran, kita tentu tahu kisah kakek moyang mereka, Ashabu Ashab, yang mencoba menipu Allah, namun Allah lah yang memperdaya mereka. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala saja hendak mereka tipu, apalagi Rasulullah dan para sahabatnya, apalagi generasi akhir zaman yang lemah ini. Di tengah makar yang dibuat Yahudi, Bani Kainuko, Rasulullah tetap memerintahkan para sahabatnya menahan diri untuk tidak mengangkat senjata menginvasi mereka, mengingat posisi umat Islam di Madinah belum kuat dan belum strategis. Keadaan berbeda setelah kepulangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dari Perang Badar. Moral para sahabat meninggi, persatuan mereka kian kokoh, dan keyakinan akan pertolongan Allah pun kian menghujam di dada-dada mereka. Umat Islam mulai dipandang di daratan Jazirah. Mereka berhasil mengalahkan Mekah yang memiliki wibawa dan kedudukan di kalangan masyarakat padang pasir itu. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya tiba di kota Madinah setelah Perang Badar, orang-orang Yahudi berkumpul di pasar Bani Kainuko. Beliau bersabda, "Hai sekalian Yahudi, masuk Islamlah kalian sebelum kalian merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang Quraisy." Hal ini bukan berarti Nabi memaksa mereka untuk memeluk Islam dan beriman ya, tapi beliau hendak menjelaskan dan berharap Yahudi sadar bahwa janji Allah pada kaum Quraisy adalah benar. Demikian pula bagi mereka yang lain yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Dari Ibnu Abbas, ia berkata tatkala Rasulullah tiba di Madinah telah mengalahkan orang-orang Quraisy di Perang Badar, orang-orang Yahudi berkumpul di pasar Bani Kainuko. Lalu datanglah Nabi dan bersabda kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi, masuk Islamlah kalian sebelum kalian ditimpa dengan hal yang sama menimpa Quraisy, kekalahan dan kehinaan." Mereka menjawab, "Wahai Muhammad, janganlah tertipu dengan dirimu sendiri lantaran menang melawan orang-orang Quraisy. Mereka adalah orang-orang yang dungu yang tidak mengerti tentang peperangan. Kalau engkau memerangi kami, niscaya engkau akan tahu bahwa engkau belum pernah menemui orang sehebat kami di medan perang." Hadis riwayat Abu Daud. Ketika diingatkan kepada suatu pelajaran, bukannya mengambil hikmah, Bani Kainuko malah menantang dan menabuh genderang perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru dan mendakwahi mereka pada Islam. Mereka jawab dengan pernyataan bahwasanya mereka siap berperang melawan umat Islam. Allah Ta'ala pun menurunkan firman-Nya terkait jawaban orang-orang Yahudi ini. Dalam surah Ali Imran ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada 2 golongan yang telah bertempur di perang Badar. Segolongan berperang di jalan Allah, dan segolongan yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang-orang muslim 2 kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati." Tidak lama dari itu, benar saja, Yahudi kembali membuat masalah dengan mengganggu wanita muslimah. Suatu hari ada wanita muslimah datang ke pasar Bani Kainuko untuk suatu kebutuhan yang ia perlukan. Ia menghampiri salah satu pedagang Yahudi kemudian melakukan transaksi jual beli dengannya. Namun orang Yahudi berhasrat membuka cadar yang dikenakan sang muslimah karena ingin melihat wajahnya.
Muslimah itu berusaha mencegah gangguan yang dilakukan Yahudi ini. Tanpa sepengetahuan wanita itu, datang lagi lelaki Yahudi di sisi lainnya. Lalu ia tarik ujung cadarnya dan tampaklah wajah perempuan muslimah tersebut. Wanita ini pun berteriak, lalu datanglah seorang laki-laki muslim membelanya. Terjadilah perkelahian antara muslim dan Yahudi dan terbunuhlah Yahudi yang mengganggu muslimah tadi. Melihat hal itu, orang-orang Yahudi tidak tinggal diam. Mereka mengeroyok laki-laki tadi hingga ia pun terbunuh. Ini adalah pelanggaran yang sangat besar. Mereka mengganggu wanita muslimah, kemudian laki-laki Bani Qainuqa bersekutu membunuh laki-laki dari umat Islam. Sampailah kabar tentang peristiwa ini kepada Rasulullah SAW. Segera beliau mengumpulkan para sahabat dan mempersiapkan pasukan. Lalu orang-orang munafik dengan gembong mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul, memainkan peranannya. Ia berusaha melobi Rasulullah agar mengurungkan niat mengepung Yahudi Bani Qainuqa. Namun Rasulullah SAW tidak mempedulikan saran Abdullah bin Ubay. Tidak menunggu waktu lama, pasukan pun mengepung perkampungan Bani Qainuqa. Ya, Rasulullah SAW memobilisasi pasukan untuk membela seorang wanita muslimah yang tersingkap auratnya dan membela darah seorang muslim yang tertumpah. Begitu besarnya arti kehormatan wanita muslimah dan harga darah seorang muslim di sisi Rasulullah SAW. Beliau siap menanggung risiko kehilangan nyawa para sahabatnya demi membela kehormatan muslimah. Selain itu, Bani Qainuqa bukanlah orang-orang yang lemah. Mereka memiliki persenjataan, pasukan, benteng, dan kemampuan militer yang mumpuni. Tapi Rasulullah dan para sahabatnya hadapi demi seorang wanita muslimah. Namun hari ini kita lihat banyak wanita muslimah sukarela mendedahkan auratnya dan sukarela merendahkan kehormatan mereka sendiri. Bahkan lebih aneh lagi, mereka marah apabila ada orang yang menghalangi mereka membuka aurat. Kata mereka menghalangi kebebasan, melanggar hak asasi dan menghambat kemajuan. Waliyadzubillah. Dari sini juga kita mengetahui betapa agungnya kedudukan wanita dalam Islam. Pengepungan dimulai pada hari Sabtu, di pertengahan bulan Syawal tahun 2 Hijriah. Pengepungan tersebut terus berlangsung selama 2 pekan, sampai akhirnya ketakutan pun kian merasuk ke dalam jiwa para Yahudi ini. Mereka menyerah dan tunduk kepada putusan Rasulullah SAW. Rasulullah memutuskan vonis hukuman mati bagi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa di pasar tersebut, yang melakukan tindakan keji dan menyelisihi perjanjian. Putusan ini bukan hanya pelajaran bagi Yahudi atas perlakuan mereka mengganggu wanita muslimah dan menumpahkan darah umat Islam, akan tetapi sebagai hukuman atas gangguan-gangguan yang mereka lancarkan semenjak Rasulullah SAW menetap di Madinah. Mereka mencela Allah, Rasulnya, mengganggu para sahabat, menebarkan isu-isu yang memecah belah, dan lain-lain. Kesimpulannya, peristiwa peperangan Rasulullah SAW dengan Yahudi Bani Qainuqa penuh dengan pelajaran berharga. Yang pertama, betapa mulianya kedudukan wanita di dalam Islam dan dustanya tuduhan orang-orang feminis yang menyatakan bahwa Islam merendahkan kedudukan wanita. Yang kedua, betapa besarnya arti menutup aurat hingga Rasulullah mengerahkan pasukan bagi orang-orang yang mengganggunya. Yang ketiga, sikap Rasulullah yang begitu tenang, jauh dari emosional dan terburu-buru dalam memerangi Yahudi. Beliau memulai dengan fondasi iman, kemudian kesiapan materi, barulah mengadakan kontak senjata dengan Yahudi. Yang keempat, di tengah-tengah umat Islam senantiasa ada orang munafik yang dengan lantang membela kepentingan Yahudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian supaya video ini menjadi amal jariah.